kita juga mengalami yang namanya anak-anak tuh udah pada obesitas, Dok. Benar. Nah, itu gimana ya, Dok ya? Iya. Menurut pendapat dokter untuk anak-anak yang obesitas ini? Ya, jadi berdasarkan fakta ya, data juga bahwa kita tidak hanya cuma mengalami stunting, tapi pada tingkat ekonomi pada menengah ke atas malah terjadi obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi di podcast paling oke, dialog kesehatannya. Di studio ini Promkes Dinas Kesehatan Batoa. Hari ini kita berada masih dalam edisi podcast bersama Puskesmas. Tema kita hari ini mengangkat tentang obesitas, di mana salah satu informasinya itu yaitu kerupuk sapa. Nah, nanti kita lihat ya apa makan kerupuk sapa atau gimana nanti. Hari ini kita bersama dengan Dokter Kebanggaan Mekarsari sebagai narasumber, yaitu Dokter Novita Sari. Bersama saya sendiri perkenalkan sebagai host Siti Nur Aida Mawada sebagai Promkes Mekarsari. Selamat pagi Dokter. Pagi Mbak Aida. Ya, apa kabar hari ini Dokter? Baik, alhamdulillah. Mbak Aida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Dok. Ya. Nah, hari ini kita temanya obesitas ya Dok. Iya, sih. Hari ini kita temanya tentang obesitas karena ramai banget ya beberapa tahun kebelakang ini obesitas terus ya. Jadi kita bahas hari ini. Siap Dokter. Dok, obesitas itu apa Dok sebenarnya Dok? Oke, jadi sebenarnya obesitas itu apa? Jadi obesitas itu adalah penumpukan lemak berlebih yang diakibatkan karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan juga dengan energi yang dikeluarkan dalam waktu yang lama. Terus juga obesitas itu ada hubungan dengan indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu apa? Indeks massa tubuh itu adalah indeks sederhana yang dimana dapat diukur dari berat badan dan tinggi badan. Nanti ada rumusnya. Jadi berat badan dalam kilo nanti dibagi dengan tinggi badan dalam meter itu 42. Nanti dibagi didapatkan hasil, maka bisa ditentukan apakah orang ini mengalami kelebihan berat badan ataupun juga obesitas. Baik Dok, berarti tadi menurut dokter obesitas itu energi masuk sama keluar tidak seimbang dalam waktu yang lama. Jadi kalau masuknya mie goreng keluarnya hari ini sedikit itu enggak ya, makanya nanti akan terjadi penumpukan. Tidak termasuk dalam obesitas sendiri ya. Seperti itu. Nah, kalau rumus tadi ada rumusnya Dok. Ya, nanti kita tampilin di sini ya rumus yang tanya Dok ya. Iya. Jadi selain IMT, korelasi positif ya dengan total lemak tubuh. Iya, benar, berarti ada korelasi dia antara kelebihan berat badan tadi dengan IMT-nya. Selain itu Dok, selain IMT tadi ada cara lain nggak Dok mengukur obesitas? Kan misalnya nih belum bisa ngitung nih rumusnya. Oke. Jadi gini, ada cara yang lebih mudah untuk menghitung kita tahu kelebihan berat badan atau obesitas tadi. Caranya sangat mudah, cukup dengan pakai meteran. Iya, pakai meteran kita untuk menjahit bisa. Nah, itu kita bisa ukur lingkar perut ataupun lingkar pinggang. Perut dan pinggang ya? Ya, jadi di situ kalau berdasarkan klasifikasi pada orang Asia itu bila laki-laki lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 obesitas seperti itu. Jadi cukup mudah, cukup pakai meteran aja kita udah tahu kita ini kelebihan berat badan atau obesitas atau enggak. Kalau kita susah menghitung IMT tadi ya, kita pakai rumus yang tadi kami tampilkan, ada tabel-tabelnya mungkin agak sulit ya. Jadi kata dokter tadi bisa pakai meteran atau misalnya nih pakai tali rapian diukur sehingga bisa ya Dok. Oke, siap Dok. Mungkin ya Dok, alat meteran bisa, tapi paling efektif tadi mengukur IMT ya Dok ya. Benar. Sebenarnya selain karena energi berlebih tadi yang mengakibatkan obesitas tadi, faktor-faktor apa aja Dok yang mempengaruhi? Ya, saya boleh tahu. Oke. Faktor-faktor penyebab obesitas itu banyak. Mungkin 3 besar aja dulu ya, saya jelaskan. Yang pertama faktor genetik.
Jadi kita tidak bisa memungkiri faktor genetik itu mempengaruhi. Jadi misalkan ayah kita mengalami obesitas, jadi sekitar 40-50% itu ada peluang keturunan mengalami obesitas. Kemudian apabila ayah dan ibu mengalami obesitas, maka terjadi peningkatan peluang faktor keturunan sebesar 70-80%. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa dipengaruhi dari makanan atau minuman yang sekarang ini tinggi gula, kemudian tinggi lemak, kemudian ya kurang serat makanan-makanan kita sekarang. Kemudian kurangnya pola aktivitas fisik seperti itu. Yang ketiga juga penggunaan obat-obatan. Jadi misalkan pada pasien asma, kemudian pada pasien osteoartritis yang menjalani pengobatan obat-obat steroid, mau tidak mau ya memang akan mengalami obesitas seperti itu. Kemudian pada pasien-pasien yang menggunakan KB hormonal, nah itu akan terjadi peningkatan berat badan. Kemudian pada pasien tiroid, kemudian pada penggunaan insulin juga akan mengalami peningkatan berat badan. Seperti itu. Betul. Faktor-faktornya. Ternyata nggak cuma makan nasi, minum tes bikin gemuk gitu. Ada faktor lain. Ada faktor lain tadi. Iya benar. Salah satunya lingkungan ya dok ya. Iya. Orang tua kita gemuk itu mungkin karena makanannya ya dok ya, sama lah ya. Iya. Suka makan ketupat kandangan. Iya, makanya bisa Nasi kuning lagi tadi ya. makanan berlemak tadi contohnya, ya kan Mbak Ida. Terus osteoartritis, iya sih dok. Agak pedih-pedih dok kalau habis minum obat asma gitu kan. Pengen makan aja. Iya, Terus yang ketiga, obat-obatan tadi udah dok ya. Lingkungan nih, benar. Males tuh dok, mager. Iya. Kita kurus ya dok, olahraga agak mager. Iya. Itu saya dok. Ya, baik dok. Dampaknya ternyata ternyata banyak ya dok mempengaruhi obesitas itu. Dampak dari obesitas itu apa dok? Bukannya nih yang gemoy ini lagi hits dok. Iya, benar. Gemoy itu kan Sekali benar Mbak Ida. Jadi sebenarnya di balik kata gemoy itu sebenarnya enggak ada macam-macam dampak yang terjadi di belakangnya. Jadi kita sebenarnya harus aware lah kalau sudah dibilang gemoy, kita harus berkaca diri mungkin ya. Mungkin sekarang ini orang pasti body shaming lah, cuman balik lagi ke diri kita sendiri. Dibilang gemoy, kita harus juga berkaca diri. Oh, aku nih harus melihat untuk kesehatan diri sendiri. Jadi dampaknya apa sih di balik kata gemoy yang gemoy gitu. Jadi sebenarnya pertama ada dampak metabolik. Di sini terjadi peningkatan HDL dan juga kolesterol, yang dimana nanti dampaknya mengakibatkan peningkatan penyakit jantung koroner, penyakit jantung. Nah, iya. Terus yang kedua juga menyebabkan penyakit yang lain. Jadi misalkan nih pada pasien asma, pada pasien osteoartritis, maka akan bertambah. Jadi pada pasien asma bisa terjadi sleep apnea, kemudian pada pasien osteoartritis dengan obesitas malah bertambah, ya kan, karena berat badan bertambah. Kemudian pada pasien osteoartritis juga bisa terjadi penambahan penyakit lain, contohnya diabetes, ya kan. Nah, itu juga. Nah, tuh. Kemudian pada pasien gangguan metabolik seperti gangguan empedu, terjadi peningkatan lemak, Mbak Ida. Otomatis terjadi gangguan untuk eliminasi lemak di dalam tubuh. Nah, mau tidak mau terjadilah penambahan yang lain, batu empedu, contohnya seperti itu. Banyak ya dok ya? Banyak. Saya pikir dok apa nih gemoy? Sehat. Padahal sebenarnya dia lagi menumpuk gejala kayaknya. Iya, karena kan di waktu yang lama nanti akan terlihat akibatnya seperti itu. Siap dokter. Dampak tadi udah. Jadi gimana dok cara penanganan dari obesitas ini dok? Oke, jadi gini, faktanya adalah obesitas itu sebenarnya bisa dideteksi secara dini, kemudian apabila sudah diketahui secara dini, otomatis bisa dikelola secara cepat, sehingga tidak terjadi penyakit-penyakit yang lain di belakangnya, ya kan? Nah, contoh, kembali lagi ke pola makan, otomatis kita harus pemilihan makanan yang cukup, kemudian pengolahan makan yang benar, kemudian penggunaan bahan-bahan makanan yang
mencukupi. Jadi misalkan garam satu hari sesuai anjuran dari Kemenkes cuma 1 sendok, kemudian minyak goreng sehari cuma 5 sendok. Astagfirullahaladzim, itu satu. Iya, makanya itu yang harus diperhatikan sebenarnya. Micin juga ada dok, micin dok. Iya. Ya siap dok, jadi dokter udah menjabarkan ke kita nih dampaknya apa aja. Jadi ya dok ya, banyak nih si gemoy, cita-citanya kurus nih, olahraga megar. Iya. Selain itu dok, kadang ada juga orang udah olahraga tapi nggak kurus-kurus nih dok, gym malah tambah gendut. Nah itu pengelolaan dari obesitas sendiri gimana nih dok? Ya. Jadi sebenarnya obesitas itu faktanya adalah bisa bisa Kelola tadi ya, dikelola tadi, kemudian bisa diterapi dengan cepat. Nah, jadi gini, kembali lagi ke pola makan kita. Jadi pola makan kita yang memang harus diatur pemilihannya, kemudian cara pengolahannya, kemudian pemilihan bahan makanan yang lain tambahan, misalkan garam akumulasinya mungkin 1 sendok 1 hari, kemudian gula 1 sendok aja. iya, kemudian gula itu cuma 4 sendok sehari, kemudian penggunaan minyak goreng itu cuma 5 sendok sehari. Nah itu memang harus diatur juga ya. Kemudian aktivitas fisik Mbak Ida, jadi kita memang harus melakukan paling tidak minimal 1000 langkah sehari, mungkin bisa disempatkan setiap pagi atau sore sehabis pulang kerja seperti itu. Kemudian Jalan aja gitu ya? iya seperti itu. Kemudian sama kayak di puskes kita, di puskes Mekarsari itu setiap hari Jumat kita ada senam setiap jam 7:30 pagi. Itu tidak hanya untuk pegawai tapi bisa untuk masyarakat luas yang mau, siapa yang mau ikut. Ayo, boleh. Iya, oke. Mas kita udah Takutnya nanti masyarakat ngiranya itu untuk padahal semuanya boleh sama halamannya masih muat ya dok? Iya, halamannya masih muat. Sampai ke jalan-jalan, Iya. jangan ganggu boleh banget masyarakat ya. Kemudian juga yang ketiga ada pengaturan pola emosi makan. Jadi kadang kita itu rasanya mau dibeli semua yang enak-enak dibeli, kemudian benar. sayang nggak habis, sayang nggak dimakan, akhirnya kita makan semua. Nah itu Lagi FOMO dok. iya. Makan. Jadi harus kita harus mengatur pola emosi makan kita. Oh, iya, benar. Kemudian yang keempat pengaturan pola tidur. Kenapa? Iya, kalau kita kurang tidur 8 jam sehari ya, nah itu bisa mengganggu aktivitas hormon dari leptin, yang dimana itu akan meningkatkan rasa lapar kita. Nah, tidur juga ya. benar sekali. Jadi pola tidur memang harus berapa jam tadi kak? 8 jam sehari. 8 jam sehari. Iya. Nggak harus bobo siang juga misalnya kalau malam begadang gitu di jeda gitu boleh nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk tidur siang sebenarnya boleh 1 jam paling tidak ada kita untuk istirahat. Gitu ya, malamnya lanjut di jeda gitu boleh tidurnya berarti? Boleh. Oh, yang penting kebutuhannya 8 jam tadi? Iya. Karena mempengaruhi hormon leptin tadi ya? Iya. Oh gitu. Oke siap dok. Jadi ada pola makan, Iya. jadi dok pola olahraga, terus juga aktivitas fisik, Benar. sama pola tidur. Ternyata ada selain nge-gym, ternyata bisa loh dikelola berdasarkan pola pengelolaan tadi ya, obesitasnya. Benar-benar harus berubah nih dari apa yang dimakan, energi yang dikeluarkan ya dok ya. Ini kan anak dewasa ya dok ya? Iya. Nah, kita kan selain stunting dok, kita juga mengalami yang namanya anak-anak tuh udah pada obesitas dok. Benar. Nah, itu gimana ya dok ya? Iya. Kalau menurut pendapat dokter untuk anak-anak yang obesitas ini? Ya, jadi berdasarkan fakta ya, data juga bahwa kita tidak hanya cuma mengalami stunting, tapi pada tingkat ekonomi pada menengah ke atas malah terjadi obesitas. Nah, sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya bisa dikelola. Jadi misalkan pada tingkat usia bayi misalkan ya, itu kita bisa berikan ASI, ASI eksklusif, kemudian pada bayi baru lahir inisiasi menyusui dini, kemudian pemberian makanan tambahan sesuai umur seperti itu. 6 bulan tadi ya dok? Benar. Ya. Kemudian pada balita itu pemilihan aneka ragam bahan pangan. Jadi jangan dulu dikenalkan makanan junk food atau sosis. Iya, jangan dulu gitu. Kemudian pada anak balita usahakan lebih
sering dilakukan aktivitas di luar, jadi jangan terlalu sering digendong. Jadi dia aktif bergerak seperti itu. Kemudian pada anak remaja itu kalau bisa hindari makanan-makanan yang manis, kemudian yang bersoda. Kemudian pada anak remaja hindari alkohol ataupun rokok seperti itu. Alkohol sama rokok ya? Iya. Penyebab dari obesitas? Iya, benar. Oke. Kemudian pada orang dewasa, sekarang ini kita lagi gencar juga untuk menerapkan pola hidup cerdik. Jadi cerdik itu ada kepanjangannya, Mbak Ida. Cerdik pintar atau? Bukan ya? Bukan. Cerdik, beda ada kepanjangannya. Jadi C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin. Berkala. Iya, kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Kemudian R-nya itu rajin melakukan aktivitas fisik. D-nya diet secara seimbang. I-nya itu adalah istirahat yang cukup. Dan K-nya itu kelola stres. Oke. Itu ada. Jadi kita harus paling tidak ikuti pola hidup cerdik. Itu seperti yang saya sebutkan Sudah tadi. diringkas banget tuh. Ringkas banget. Itu Lengkap semua. Benar-benar. Selain dari mencegah obesitas, tadi dapat memperbaiki pola hidup kita ya? Ya. Menjadi lebih sehat dengan cerdik. Nah, ini. Siap dok. Ada lagi dok? Kemudian pada lansia ya paling tidak kurangi makanan-makanan yang natrium tinggi, jadi contohnya garam, kemudian makanan-makanan yang berlemak tuh, kemudian lakukan aktivitas sesuai kemampuan tubuh pada orang lansia. Karena sudah jalan kaki mungkin ya, jalan kaki ke pasar gitu ya, jangan diantar ya dok ya. jalan kaki tiap hari. Nanti orang-orang sudah jalan kaki ya, pasar dekat-dekat ya dok, jangan jauh. Ada olahraga. Oke siap. Salah satu itu tadi inovasi dari Kemenkes ya dok ya, salah satunya cerdik ya dok ya. Iya. Tadi kalau di Dinkes dan Puskesmas tadi inovasinya ada beberapa dok. Ada, jadi di Puskesmas Mekarsari ya, di tempat saya bekerja, itu kita menjalankan yang namanya program inovasi yang dari Dinas Kesehatan dari Tekola. Itu namanya program inovasi kerupuk sapat batola. Nah, enak tuh dok. Iya, enak. Karena masyarakatnya lebih enak lagi. Kenapa? Jadi kepanjangan kerupuk sapat batola itu artinya ketuk rumah penduduk pemeriksaan penyakit tidak menular. Jadi masyarakat yang nggak bisa ke posyandu langsung dijemput bola yang petugas, langsung diperiksa. Apa aja nih yang diperiksa? Jadi yang diperiksa itu tinggi badan, berat badan, kemudian tensi, kemudian dihitungkan juga IMT-nya. Jadi ketahuan obesitas atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan gula darah gratis. Nah, untuk screening penyakit tidak menular, salah satunya diabetes. Jadi terdeteksi. Jadi masyarakat yang nggak bisa ke posyandu atau sibuk, mungkin paginya di desa saya mayoritas mereka petani. Oh iya, betul. Iya, dan pulang itu mereka nggak bisa ke posyandu. Jadi mau tidak mau seharian. Iya, jadi akhirnya aku di rumah. Iya, jadi petugas kita bisa datang. Nah, jadi menguatkan kan sayang sebenarnya udah difasilitasi sama bapak, udah difasilitasi sama puskesmas. Jadi mohon kesediaannya untuk membuka rumah. Ada petugas kami yang akan membuka. Walaupun bukan biasanya pas ditanya buat bansos ya, padahal kita dalam rangka pemeriksaan screening ini tetap rumah penduduk apa ya, untuk penyakit tidak menular itu sendiri. Siap dok. Terakhir dok, karena udah jelas banget nih dari dokter bagaimana apa obesitas, gimana dampaknya, pencegahannya, pengelolaannya, sampai bagaimana peran serta dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mekarsari dalam obesitas ini agar bisa tertangani dan tercegah. Baik dok, berarti salah satu inovasi dari Dinkes, Puskesmas juga itu kerupuk sapatnya dok ya. Jadi kata dokter tadi kerupuk sapat untuk rumah penduduk pemeriksaan penyakit tidak menular. Nah itu tadi ada beberapa pemeriksaan ya dok. Cuman kadang masyarakat ini ada beberapa kendala nih dok. Boleh nih ceritain pengalamannya dok? Kendala apa aja yang terjadi? Sebenarnya kendalanya ada sih Mbak Ida ya, karena kadang kita
melakukan kegiatan itu waktunya tidak pas. Kadang mau ketuk rumah penduduknya, tapi masyarakatnya masih, kata orang Banjar itu masih berhuna. Jadi jam 12 dia baru datang berhuna. Nah, itu kendalanya. Cuma kadang kita siasati. Jadi kita pemberitahuan dulu sebelumnya bahwa akan ada ketuk pintu besok tanggal ini. Jadi paling tidak kita pagi sudah datang untuk mengetuk pintu. Kerjasama juga ya dok dengan lintas sektor dari desa, dari kecamatan. Itu biasanya sekalian sama pos bindu. Iya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri juga, puskesmas menjalankan program dari dinas kesehatan, tapi kita harus merangkul dari lintas sektor yang bekerja. Itu tidak bisa sendiri. Kan itu dok ya, posyandu aja untuk balita aja kadang emang susah. Iya. Salah satunya biasanya nih kalau dari posyandu Promkes biasanya ada door prize. Nah itu, alhamdulillah beberapa ini kebetulan di Mekarsari beberapa desa itu kepala desanya sangat membantu. Jadi mereka support. Jadi ada yang mengadakan door prize atau bila siapa yang datang ada dapat hadiah seperti itu. Iya. Paling tidak itu meningkatkan minat masyarakat untuk kunjungan, dan juga akhirnya mereka bisa memeriksakan diri mereka. Masyarakat Mekarsari sangat bahagia, berbangga banget ya dok. Iya. Karena sudah kita melayani masyarakat dengan sangat maksimal. Selain mereka yang apabila satu datang ke puskesmas, mereka juga kita sampai jemput bola ke masyarakat. Nah itu Benar. baik dok. Terakhir nih dok, coba sampaikan sedikit nih pesan-pesan buat masyarakat Mekarsari kira-kira ini. Siap. Jadi sebenarnya pesan saya ya, obesitas itu bisa dikelola apabila dideteksi lebih cepat, seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu terbuat yang namanya tadi kata gemoy. Iya. Jadi nggak apa-apa gemoy, yang penting sehat kok. Iya. Sakit kan kita nggak tahu dampaknya, karena obesitas itu dampaknya nanti gitu. Dalam waktu yang lama tadi ya. Nah itu, jadi dengan itu saya berpesan kepada masyarakat sekalian, jangan lupa untuk menerapkan hidup cerdik seperti yang saya jelaskan tadi. Siap. Ya. Kita tadi menerapkan Benar. Kemudian kita juga dibantu oleh Dinas Kesehatan melalui program inovasinya, yaitu Kerupuk Sapa, yang sebenarnya itu inovasi yang bagus banget karena jemput bola langsung ke masyarakat langsung gitu untuk penanganan yang namanya penyakit tidak menular ini sendiri. Kemudian di puskesmas juga turut membantu ya, paling tidak dengan adanya senam germas yang diadakan setiap Jumat jam 7:30 pagi. Jadi pada masyarakat, ayo datang senam kita hari Jumat sama-sama, kan kita pakai instruktur. Iya, instrukturnya memang sudah dilatih untuk ada senam lansia ada, iya, kemudian senam germas ada, makanya ayo ikut senam germas selama masih tadi ya. Iya, kalau kita masih bukan Tenang. masih bisa. Ya, terima kasih dokter dengan pesan dari Dokter Novita Sari tadi. Izinkan saya mengakhiri podcast ini. Podcast kesehatan Dinas Batola paling oke jalan kesehatannya. Baiklah, semoga apa yang disampaikan narasumber kami tadi mendapatkan manfaat untuk para pendengar dan penonton sekalian podcast ini. Semoga kita lebih aware terhadap kesehatan kita, lebih berinisiatif lagi untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih Dokter Novita Sari sudah meluangkan waktu yang sangat sibuk. Oke. Sekian podcast kesehatan edisi Puskesmas Mekarsari. Host undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdik ya.